bagus yang ini. Masuk keranjang dulu. Ini juga bagus. Masukin keranjang warna hijau, warna pink. Ya, Ngapain? lagi milih-milih baju, lucu-lucu banget nih, Coba Git, lihat lihat. nih. Bagus kan? Iya bagus Masukin sih. keranjang ya? Iya Aku benar. pengen check out deh, bagus-bagus. Tapi bentar, jangan check out dulu. Kenapa? Itu kamu pinginkah atau emang kebutuhan? Sejujurnya belum tahu sih dipakai kapan ya. Cuman karena lagi dapet nih yang lucu, jadi aku pengen check out. Kayaknya jangan dulu deh Kia. Kenapa? Kita tuh sekarang ekonominya lagi nggak stabil. Iya. Iya Emang benar. senaruh itu sama kita. Kita kan masyarakat biasa. Nanti nyesel loh. Jangan dulu deh. Sabar dulu ya, tahan dulu ya. Gitu ya? Iya. Ki bentar. Kita udah mulai nih. Oh iya. Kita Ya sapa ampun, pemirsa yuk, dulu kita ya. sapa dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali. Tentunya bersama saya Gita Indriani. Dan saya Kiki Fitra dalam program Ngape. Ngape. Berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Happy ya? Iya. Terima kasih juga Kak Vino sudah membuka Ngape hari ini dengan ceria. Aku cinta rupiah. Kita juga cinta sama rupiah. Iya, kita cinta rupiah. Semua cinta rupiah ya. Iya. Baik, ini udah sesuai nih sebenarnya obrolan kita dengan tema nantinya bersama narasumber terkait menghadapi tekanan ekonomi global dengan bijak. Wah, ini relate banget ya Git ya. Dan thank you juga tadi Gita udah friendly reminder ke Kiki ya untuk tetap bijak, untuk tetap hemat dan tidak belanja boros gitu. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol dengan narasumber, kita akan ada informasi pengantar terlebih dahulu. Berikut untuk Anda. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, masyarakat perlu semakin bijak dalam mengelola keuangan dan menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Kenaikan harga kebutuhan pokok, perubahan harga energi, hingga ketidakpastian pasar dunia turut mempengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Situasi ini membuat masyarakat dituntut lebih cermat dalam membedakan kebutuhan dan keinginan, sekaligus lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski menghadapi berbagai tekanan, peluang untuk tetap produktif dan berkembang masih terbuka lebar. Pemanfaatan teknologi digital, penguatan usaha lokal, serta meningkatnya kreativitas masyarakat menjadi modal penting untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Banyak pelaku usaha kini mulai beradaptasi dengan pemasaran digital dan inovasi produk agar tetap mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Menghadapi tekanan ekonomi global bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga membangun ketahanan bersama. Dukungan terhadap produk lokal, pengelolaan keuangan yang sehat, serta semangat saling membantu di lingkungan masyarakat menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan sikap bijak, adaptif, dan optimistis, tantangan ekonomi dapat dihadapi sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat dan mandiri. Baik, ternyata dampaknya bukan hanya dari yang ke atas sampai ke yang bawah juga. Betul, ya. seluruh sektor itu akan merasakan dampaknya. Betul. Nah, langsung saja kita akan ngobrol berbincang dengan narasumber kita, yakni Bapak Hairul Anwar selaku pengamat ekonomi Universitas Mula Warman. Baik. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak, sehat? Pagi Bapak. Mari Pak, Silakan. silakan duduk. Terima kasih. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Anwar? Kayaknya agak mendung ya, semendung rupiah gitu. Waduh, masuk Pak. Nah, kalau gitu mungkin bisa ya kita disampaikan sebenarnya bagaimana sih kondisi ekonomi rupiah kita saat ini Pak Hairul? Iya, kan lagi ramai di mana-mana sekarang Iya. kan. Betul. Bahkan sudah sampai jadi meme sekarang. Lu lemah lu kayak rupiah. Wes. Sialan. Nggak, memang rupiah kita lagi jatuh-jatuhnya. Ini paling rendah dalam sejarah Indonesia. Nilai tukar rupiah kita jatuh terhadap dolar. Di 98 yang sampai mengganti sebuah rejim itu tidak serendah itu. Cuma bedanya 98 itu dengan cepat gitu. 2400, 2500 hanya dalam beberapa hari 15.000. Dan kita nggak punya pengalaman, jadi panik. Hari ini berbeda. Jadi memang turunnya jauh banget, cuma kita bisa ngelihat turunnya gradual. Yang pertama, yang ketiga kita sudah punya pengalaman kan 98, jadi kayaknya lebih tenang gitu menghadapinya. Nah, faktornya kenapa? Faktornya kalau kemarin bulan Februari global,
Karena harga energi naik, Iya. akibatnya ongkos transport, logistik, dan sebagainya terus naik, terus ke sektor keuangan. Hari ini udah campur aduk nih. Internasional iya, dalam negeri iya gitu. Karena tiba-tiba kan kita juga butuh dolar banyak gitu. Betul. Tiba-tiba kita juga keuangan kita ternyata 3 bulan pertama, walaupun katanya pertumbuhan ekonomi itu baik, tapi kondisinya kan tidak sebegitu baik gitu dari sisi penerimaan. Keduanya bertambah dengan apa lagi tuh? Pasar. Jadi pasar kayaknya tidak terlalu percaya dengan narasi pemerintah. Akibatnya investor banyak engkang, bawa uang yang lari keluar, maka rupiah tertekan. Ya jatuhlah seperti sekarang. Tadinya kita itu menghitung rupiah akan jatuh sebegini, tapi 2027 gitu, 2026. Ini 2026, jadi datangnya lebih cepat. Gitu ya Pak ya. Jadi lebih cepat dari perkiraan Lebih cepat ya, dari Pak ya? perkiraan. Iya, awalnya 2027 ternyata 2026 sudah iya, terjadi. Nah, kan masalahnya adalah hari-hari ini kelihatannya itu jadi isu yang luar biasa. Iya, benar. Dan Di isu satu hangat sisi banget ya Pak. membuat panik. Betul. Betul. Pemerintah berusaha juga untuk membuat orang tidak panik, tapi di satu sisi justru nambah panik. Justru itu yang bikin Ya. kita ini ya. Tapi Bapak ngelihat kita di Kalimantan Timur sendiri itu bagaimana untuk persiapan menghadapi situasi seperti ini Pak? Jadi gini, panik ini karena belum kesampai. Jadi yang sebetulnya akan terjadi itu nanti mungkin 2 bulan lagi baru kita akan merasakan betul-betul merasakan Dampaknya ya, Pak. dampaknya. Tidak sekarang. Satu, yang kedua, seperti kemarin misalnya. Begitu tanggal 24, 28 dibom gitu Iran terus tutup, ribut semua kan bakal naik harga Iya. minyak. Kan kita nggak ngerasa apa-apa. Iya emang belum, walaupun harga minyaknya udah naik, belum. Kita masih punya minyak, cadangan kita masih punya apa. Tapi sebulan setelah itu Pasti akan terasa ya, Pak. minyaknya naik, plastik naik, Betul. Iya, Iya kan? bertahap ya Pak ya. tiket naik, tiket pesawat, apa semua naik. Ya, jadi tidak meledak di situ langsung kita kena. Isunya iya dan artinya itu apa? Ya masih ada waktu kita untuk bersiap-siap gitu kan, untuk apa namanya berbuat segala sesuatu lah, meminimalkan dampaknya bagi diri masing-masing, keluarga dan masyarakat gitu kan. Baik. Jadi jangan ikut-ikutan panik sekarang, enggak. Berbicara kesiapan nih Kak Kiki dan juga Pak Anwar. Sebenarnya yang kesiapan seperti apa sih untuk kalangan masyarakat nih Pak khususnya yang harus dipersiapkan menghadapi ekonomi yang seperti saat ini? Kan logikanya kalau ini ekspektasi ya. Iya. Ekspektasi kita ke depan 2 bulan lagi itu harga-harga akan naik gitu banyak segala macam. Terus ekspektasinya kira-kira pendapatan naik nggak 2 bulan ke depan? Nah, Iya, iya. Kalau pendapatan Kalau sih ekspektasi kita kita, nggak tahu aja ya ya. kalau kayaknya ya, Pak ya. ekspektasi kita plat aja, otomatis kan sudah harus menata tuh. Iya. Betul. Mana uang disimpan, mana yang itu tadi tuh. Iya, kayak Gigi tadi ya, nggak Ya. boleh kayak gitu. Dalam ekonomi kita menyebutnya ada wants dan need. Iya, betul. Kalau yang tadi kayaknya wants aja Pak, nggak ada needs-nya. Karena baju sebenarnya numpuk aja di rumah banyak. Kalau wants itu yang kita sebut tanpa batas. Nggak ada batasnya keinginan. Betul. Ya. Scroll. Scroll. Masuk, masuk. masuk. Pakai. Saya punya di rumah 3 cewek gitu, istri anak 2 iya, cewek. iya. Jadi saya tahu persis penderitaan laki-laki itu. Oh, relate banget ya Pak. Kalau bertiga sudah scroll gitu kan. Harap berhati-hati ya Pak ya. Harus hati-hati. Pertama masuk keranjang dulu. Betul, ada tahapannya itu Pak. Ada. Jadi wants memang tidak akan ada habis-habisnya gitu kan. Nah needs kan ada batasnya. Batasnya apa? Ya pendapatan kita kan. Iya, betul. Nah artinya kalau kita belanja menghabiskan pendapatan ya itu yang katanya apa? Gali lubang tutup lubang. Habiskan itu juga. Nah sementara orang dengan gampang juga bilang, wah harusnya invest dong. Kan banyak juga orang kita yang pendapatannya udah pas-pasan memang gitu kan. betul. Tapi apapun namanya, kalau kita ngelihat sejarah negara-negara lain kayak Cina, kayak apa, memang menabung itu mengatur keuangan. Orang kaya dari investasi. Makanya sekarang saya yang muda-muda tuh kan nongkrong tuh. Kalau kita nongkrong kopinya berapa tuh? 15.000, 20.000, 30.000, mungkin 50.000. Itu baru 1 cup ya Pak. Belum kalau dikali 2, kali gitu, 3. segala macam. Kenapa nggak belajar invest? Belajar dari yang paling ringan, artinya risikonya kurang, sampai yang model gambling. Kalau Bitcoin itu model gambling tuh kan, nggak bisa jadi, bisa nggak. Tapi kalau Anda misalnya reksadana, itu kan kecil-kecil tuh. Tuh, Mbak harusnya emas dong.
emas mahal Pak, ya kan Iya. nggak harus beli, ada tabungan emas gitu kan. Jadi sekarang tuh alat untuk mengatur keuangan banyak, alat untuk berinvestasi juga banyak. Jadi sedia payung sebelum hujan tuh sekarang payungnya warna-warni, ukurannya besar kecil segala macam ada. Tinggal Nah, ini penting ya Iya. kita untuk belajar bagaimana sih invest, bagaimana sih menabung dan juga Ya. bijak mengelola keuangan. Betul. Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ngape. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai berbagi informasi. Inspirasi Dan dan solusi. Baik, pemirsa, kita akan lanjut ngobrol lagi nih ya. Apa Thank tadi you, dengan Kak tanpa kata ya? Diam Diam tanpa tanpa kata. kata. Tapi kali ini kita nggak boleh diam ya, pemirsa ya. Kita harus tetap Betul. bersiap-siap ya dengan keadaan seperti ini ya, Ki ya. Yes, betul, kita nggak boleh diam aja karena kita harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa bertahan in this situation. Nah, untuk itu kita mau nanya-nanya lagi nih pemirsa dengan narasumber hari ini, Pak Hairul Anwar selaku pengamat ekonomi. Bapak tadi kan sempat menyinggung ya bagaimana kita bijak mengelola keuangan. Nah, boleh nggak dikasih rekomendasi cara mengelola duit untuk anak muda yang sederhana? Karena kan kalau kita dengar kata investasi itu kayak berat banget ya Pak ya. tidak ada yang sederhana kalau urusan. Nggak ada yang sederhana kalau urusan duit, baik. Enggak. Jadi gimana Pak? Susahnya tuh begini, namanya mengelola, dia perlu yang namanya self discipline. Oke, betul. Kan yang susah tuh di situ. Ya. Jadi tahu saja mana kebutuhan, mana keinginan nggak cukup, karena perlu self discipline kan, untuk betul-betul mau belanja atau enggak. Karena susah itu. Ya. Kalau lagi tidak ada duit, self discipline itu nggak usah diajari, pinter. Begitu pegang duit langsung. Betul. Kayaknya duit parkir di kantong, di dompet, di rekening itu susah itu untuk Betul. ditahan. Nah yang pertama memang self disiplin memang. Jadi bagaimana mau nggak mau harus menahan diri itu nggak, yang muda yang tua juga susah itu kalau sudah ada duitnya untuk dibelanjakan, itu menahan diri itu yang pertama. Yang kedua tujuannya untuk apa, terus juga tahu. Karena kalau cuma ditaruh di rekening, uang itu nilainya nggak bertambah, berkurang justru. Ada inflasi, Ya. ada biaya administrasi Yes, rekening. betul. Jadi kalau dibiarkan, ya berkurang tuh, ya kan? Padahal mau dijalankan. Nah, invest itu kelihatannya berat karena selama ini pikiran kita kalau invest tuh usahanya besar-besar gitu segala macam. Enggak. Sekarang sudah banyak perangkat-perangkat investasi, Anda bisa mulai dengan 5.000, 10.000, 100.000, itu banyak. Cuma jangan juga berpikir kalau investasinya segitu, wah bulan depan kaya sekian ini. Enggak, satu. Nggak seinstan itu ya Nggak Pak ya. seinstan itu. Karena kemarin kan rame tuh, gara-gara orang bilang kondisi begini susah duitnya larikan ke emas. Wah semua pada beli emas kan. Betul. Seminggu kemudian dia jual, oh enggak mana nih enggak untung. Ya enggak gitu juga, masa seminggu harus mau minta. Itu main saham, kan kalau begitu ada tiap hari, tiap jam juga bisa bertransaksi gitu, jual beli itu. Itu berbeda. Jadi yang kedua itu tahu tujuannya untuk apa gitu. Mau jangka panjang atau jangka pendek. Betul. Nah, jangka panjang kan kita cari mana uangnya kita taruh gitu. Jangka panjang cenderung tidak banyak tapi lebih aman uang kita. Gitu. Yang ketiga, nah ini yang penting nih. Pastikan bahwa uang tersebut kalau yang berkeluarga tuh tahu bedakan mana kalau istilah kami itu uang panas dan uang dingin. Uang panas nanti yang bakal dipakai lagi gitu. Betul. Oke. Kalau uang dingin kan ya oke bisa di santai lah ya, mau dipakai atau enggak. Kita bawa itu invest itu, bukan ditabung gitu ya. Tapi kalau yang muda kan panas semua tuh. Tangannya yang panas juga ya Pak ya. Terlalu semangat ya Pak untuk mengeluarkan. Bukan, susah untuk kita bilang, terutama yang di kota. Gaya hidup kan sudah susah untuk kita tekan, gitu ya. Dari yang ngopi-ngopi cantik dan sebagainya itu, belum lagi online segala macam, terutama elektronik. Ya, betul. Keluar baru, dapat iklan baru mau beli lagi. Upgrade langsung. Upgrade. Padahal dipakai untuk apa? Betul. Medsos?
Sama aja tetap ya. Iya gitu-gitu aja kan kalau gitu kan. Nah itu yang sebenarnya hari ini terjadi, yang memang agak kerepotan kalau kita memang tidak menggunakan self disiplin. Yang pertama ya. Nah yang berikutnya yang bagi saya yang penting adalah siap-siap, hari ini zamannya AI semua. Ya, teknologi digital ya. Jadi salah satu bentuk investasi juga kalau kita keluar uang, Anda bisa beli software AI itu, beli belajar. Kan berguna untuk hidup, untuk karir dan segala macam kan. Iya. Jadi tinggal sekian banyak AI. Jadi ya kita pilih tuh. Mana yang kira-kira kita perlukan untuk kerja sekarang atau nanti. Jadi ya punya satu skill itu sendiri. Jangan nganggap AI itu barang aneh. Dulu SD saya dimarahi tuh kalau ngitung pakai kalkulator. Bawanya parotan. Tapi begitu saya SMA, saya kaget disuruh beli kalkulator yang canggih. Lah bingung Betul. saya taunya kalkulator bibi sayur kan. Tiba-tiba kalkulator canggih ada bisa SIM kostannya memprogram. kan. Iya kan? Iya kan? Ternyata apa? Ya emang kemajuan gitu dan kita makin banyak kita terlibatnya, nggak cukup lagi manual gitu. Mungkin untuk belajar dasarnya iya. Nah itu bagi saya invest itu tidak hanya pada wants, need dan sebagainya. Tapi kalau kita spend uang ya pikir juga bahwa itu worth it gitu untuk ke depan. Antisipasi kan? Iya, Salah satu betul. antisipasi kita ke depan adalah apa? Ya belajar skill baru. Sekarang yang paling gampang AI. Baik. Memanfaatkan teknologi ya Pak ya. Ya. Baik, jadi itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membantu kita Oh iya, juga ya iya. Pak ya. Sekarang orang kerja dengan pengalaman 10 tahun, ada yang baru pengalaman 1 tahun begitu kerja, kok cepat yang 1 tahun? Bukan cepat, tapi dia mampu memanfaatkan tool-tools yang ada secara maksimal gitu kan. Yang lama mungkin masih Dengan cara ya yang lama, tools manual lama, mungkin. Ya. tapi itu kan AI kan jadi asisten kita untuk bantu. Jadi itu yang saya maksudkan bahwa hari ini yang kita sebut antisipasi itu tidak hanya uangnya ditabung, uangnya apa, tapi spendnya juga kan harus wise. Betul. Yes. Harus bijak. Benar banget. Nah, kita kembali ke ini ya, tema kita menghadapi ekonomi sekarang dengan Ya. bijak, Pak. Itu kan pasti akan berdampak bukan hanya terhadap pemerintahan, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat. Tapi sebenarnya, Pak, yang paling terdampak dari keadaan seperti ini itu apa sih, Pak? Masyarakat kah, pemerintah, atau semuanya sama aja gitu? Semuanya sama aja karena cuman pemerintah kan bisa tidur nyenyak. Iya. Kita nggak bisa. Pertama yang terdampak adalah kaum yang gajinya tetap. Kan makan gaji nih, saya anda makan gaji, gajinya tetap. Mau kemana cari tambahannya? Ya kalau saya udah habis seharian gitu pagi sampai sore, ngapain lagi? Malam mau jadi tukang parkir malam. Cari tambahan ya, Ya, Pak. nah, Tambahan kan jadi repot gitu. Iya, betul. Nah karena apapun yang kita kerjakan kan nggak bisa juga gajinya naik. Gitu. Iya. Jadi harus sangat hati-hati gitu berhitung segala macam. Saya kira kalau Mbak Gita, Mbak Iki pasti lebih tahu lah kan belanja mana barang yang tahan lama gitu di rumah kan, ya kan. Ibu saya tahu tuh ini sabun dibundel sama ini, oh ini lagi diskon nih, ini. Karena tahan lama gitu ya, minyak goreng di apa di stok. Sebaliknya yang enggak tahan kan enggak juga kan gitu. Satu. Kedua ya mulailah masak di rumah lah. Iya, jangan beli-beli terus ya, Pak ya. Pertama kesehatan, sendiri. kedua kan lebih inilah, lebih hemat. Hemat. Ya, hemat dan sehat. Ya. Nah, itu bagian yang dari itu. Dari sisi pemerintah yang kita harapkan adalah kan nggak bisa gini terus. Mungkin ditanyakan, kenapa gas kita naik terus harganya? Iya. Iya, Padahal kita punya gas di mana-mana. betul. Ya kan? Karena beda, gas yang kita produksi itu beda dengan gas yang kita pakai. Gas yang kita pakai LPG, yang kita produksi itu CNG, kompres. Jadi makanya pemerintah kan mau sekarang pakai gas kita aja CNG. Masalahnya CNG itu di dunia belum pernah ada yang pakai untuk di dapur. Karena kompresan, kompres gitu gasnya Iya, tinggi. iya. Jadi mungkin bahayanya lebih tinggi gitu. Kalau LPG itu kan gas yang dicairkan gitu kan, jadi dingin kan. Nah ini mungkin tantangannya, kita nggak tahu pemerintah tuh gimana nanti tuh teknologinya apa ini segala macam. Kalau itu berhasil ya memang akan jadi sangat murah. Karena kita punya sangat banyak gitu di mana-mana untuk itu. Cuman ya kembali lagi kita itu gitulah. Kalau sudah sulit baru kreatif. Kalau sudah keluar dari kesulitan kreatifnya berhenti gitu. Kalau sudah merasa tertekan Kritis ya juga, Pak. Dia langsung kan? kritis Padahal ya. gas kita dari zaman dulu ada banyak gitu kan.
ini banyak gitu segala macam. Itu satu. Yang kedua yang masyarakat juga perlu tahu bahwa hari ini yang kesulitan tuh nggak cuma kita. Gitu. Orang lain juga kesulitan, dunia di luar sana juga kesulitan. Artinya tidak segampang yang orang bilang berbisnis terus ada yang yang berikutnya kemarin BI naikkan suku bunga. Artinya pinjam ke bank juga akan tambah mahal karena bunganya tinggi. Saya nggak tahu bunga pinjol naik atau enggak gitu. Masalahnya pinjol itu sudah 110 triliun sampai hari ini. Itu kan shadow ekonomi tuh di luar lembaga perbankan. Jadi jangan meremehkan pinjol. Itu tuh 110 triliun sendiri itu. Mengerikan sekali. Jadi banyak. Artinya yang saya masukkan adalah hari ini sekian banyak kemudahan hidup yang kita nikmati, semua ada cost-nya gitu. Betul. Jadi pandai-pandailah mana yang harus kita, mana yang enggak. Saya juga nih kayaknya harus mulai jalan. Ngurangi pakai minyak motor kan. Iya. Biar buncit hilang. Waduh, olahraga Jadi ya Pak harus ya. dipilah-pilih ya Pak ya. Iya. Memang. Baik, jadi Jadi kalau pilih-pilih untuk mengatur uang, pilih-pilih juga untuk spending yang wise, Iya. gitu. Spending yang untuk skill baru segala macam, atau spending yang gitu. Ibu-ibu saya pikir lebih tahu lah. Kalau di dapur mana yang tahan lama, Iya. dibeli banyak, mana yang lagi Betul. diskon, mana yang apa. Dan tolonglah kalau Kenapa pakai tuh, Pak? kereta itu belanja, jangan tuh ambil barangnya. Lihat-lihat aja harganya berapa. Oh, nggak Bandingkan langsung dengan masuk yang gitu. lain. Oh, iya. sesuai dengan list juga ya Pak ya. Sesuai list dan juga sesuai dompet ya Biasanya Pak. berharap bina kan kalau ibu-ibu kan. Listnya 10, pulangnya 15. Wah, tambah 5. Jadi 20 Pak. 2 kali lipat. Betul. Nah itu yang begitu-begitu tuh yang harus aware kita gitu. Jadi karena kita tahu dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan kalau keadaan tidak berubah, maka itu betul-betul kejadian, maka ya sudah harus ditata lah dari sekarang kan. Mana yang harus disimpan, mana yang latihan lah. Biar kalau Self saatnya- disiplin itu ya Iya. Pak ya yang harus Itu yang paling sulit. Oke, Pak. Ini kan ngomongin tentang kondisi saat ini. Itu Ya. sebenarnya komoditas yang seperti apa yang benar-benar langsung berdampak kita rasakan di masyarakat, Pak? Khususnya di Kalimantan Timur ya. Kaltim. Iya. Kaltim itu masalahnya kan hampir semua barang kita datangkan dari luar. Iya, betul. Jadi dari biaya logistik naiknya kita udah kena gitu. Pengangkutan naik kita udah kena. Itu kita Samarinda ya. Belum lagi yang ke kabupaten-kabupaten. Karena tambah lagi kan biaya logistik lagi. Dia naiknya berapa. Nah akan bertambah mahal. Cuman walaupun tidak enak didengar, kita Kaltim ini kan terbiasa hidup mahal. Gitu kan. Jadi agak-agak ini itu yang pertama. Yang kedua, ini biasanya. Biasanya kalau berurusan dengan energi, orang lain tuh teriak-teriak, Kaltim tuh senang biasanya. Kenapa tuh Pak? Anteng aja ya. Kenapa tuh Pak? Karena semua yang kita punya kan diekspor. Ah, iya Ya, betul. sawit diekspor, minyak diekspor, batu bara diekspor. Kita kaya ya. Udang diekspor, tambak apa diekspor. Dulu. Kalau Sekarang nggak sekarang, ikut-ikutan lagi kan. iya. Batu bara itu dijatah tahun ini, ada RKB namanya, disetujui atau enggak. Nah, yang disetujui itu sedikit, akibatnya harusnya nih harga batu bara naik, kita pesta, yang terjadi apa? Hari ini sudah 1.300 lebih yang di PHK. Sedih banget ya. Dan akan bertambah gitu. Jadi nggak jadi pesta kita justru ini, artinya kan tekanan sosial itu lebih tinggi. Satu. Yang berikutnya sawit dan sebagainya. Kemarin Pak Prabowo udah bilang, kan nggak bisa Anda ekspor lagi, harus melalui BUMN yang ekspor. Bayangkan tuh. Jadi kita swasta, negara yang ngatur kita ekspor. Udah, jadi kita nggak bisa lagi pesta seperti dulu gitu. Jadi gaya, saya masih ingat 98 itu cuma perlu ikut teman ke Muara Badak, ngambil udang sekilo 2 kilo jual, kita bisa bicara jutaan nih. Ya kan? Kita dari kampung pegang duit 10.000, 20.000, tiba-tiba jutaan gitu lah yang pegang duit. Nah, hari ini itu tidak akan kejadian lagi. Karena tekanan sangat besar terhadap APBN, buat pemerintah sepertinya memusatkan segalanya ke tangan pemerintah pusat, seperti sentralistis lah. Akibatnya apa? Ruang gerak kita di Kaltim juga tidak terlalu banyak. Nah artinya, ya tadi itu self disiplin harus betul-betul kita ini kan dari sekarang. Kemudian mulai mengenalilah di rumah masing-masingnya apa sih sebetulnya yang kita perlukan, apa yang enggak gitu. Karena
pertimbangan utama kita kan itu perang tidak selesai-selesai tuh. Iya. Kalau tidak selesai-selesai, maka ini akan berlangsung cukup lama gitu. Mungkin 2-3 bulan ke depan gitu. Nah itu yang kita betul-betul akan terasa dampaknya. Nah, kalau hari ini kan kayak kadang-kadang, wah itu ribut di TV aja, gini-gini aja gitu kan. Iya. KP penuh aja semua itu. Saya bilang COVID KP kita juga penuh aja, orang kita ini kan kalau masih bisa berdiri gitu kan jalan aja. Jadi kalau masih bisa, tapi bagi yang muda kan hidup kan nggak cuma hari ini, Betul. nggak cuma 2-3 bulan ke depan. Betul. Dan kondisi ini apakah tidak terulang lagi? Terulang. Kita sekarang menghadapi yang sederhana aja. Cuaca juga berubah kan? Betul. El Nino Iya. makin susah lagi tuh, tanaman apa segala macam. Ketahanan Ekstrim pangan kita ya, ekstrim. Pak ya. Iya. Hari ini pemerintah bilang, oh kita swasembada. Emang berasnya turun? Nggak turun juga harga beras kan? Naik ya Pak. Jadi, Malah naik. itu yang saya bilang. Jadi pemerintah teriak-teriak swasembada, kita punya cadangan 5 Iya. juta ton, oh beras juga nggak turun gitu. Iya. Apalagi kalau dampak dari krisis ini betul-betul terasa gitu 2-3 bulan lagi. Kan akan berlipat itu. Betul. Nah, pada saat itu kalau baru mulai belajar tuh susah tuh. Nah ini kan kelihatan nih bahwa akan terjadi begitu kalau tidak ada perubahan. Benar. Asumsinya nggak akan ada perubahan, ini bakal kejadian ya. Disiap-siapkan lah. Memang harus melakukan antisipasi dari jauh Ya. hari gitu ya Pak ya. Betul. Tapi melihat kondisi sekarang Pak untuk di Kalimantan Timur sendiri nih Pak, apa yang harus diperkuat kita untuk menghadapi kondisi seperti ini? Saya harapkan sih sebenarnya pemerintah dari dulu sudah menghitung gini. Kalau setahu saya di beberapa negara itu dia udah tahu satu kota kalau kejadian apa gitu, kira-kira dia mampu bertahan berapa pangannya, apanya segala macam. Kita nggak pernah tahu kan. Ada kebijakannya sudah dikalkulasi disiapkan ya Pak ya? Iya. Kemudian ada semacam kayak public cold storage segala macam di pemerintah, sehingga ayam-ayam itu kalau dipotong dijual lagi besok bukan dikasih kresek diisi es, bukan, ada itu kan public storage, sehingga higienis ya, apa segar segala macam itu terjamin kan gitu kan. Itu dari sisi pemerintah kita harapkan. Nah dari sisi kita sendiri mau nggak mau, pertama imposing self discipline. Kalau binatang tadi bisa hibernasi itu, kalau kita kan nggak bisa tuh, tetap jalan tetap apa. Tapi yang kedua yang paling penting bagi saya adalah kalau Anda nggak bisa investasi uang, Anda harus investasi skill. Oke, upgrade diri ya. Karena yang namanya krisis itu kan tidak turun-turun, Iya. terus hidup kan cycle. Fluktuatif. Betul. Nah begitu kita turun nanti naik, yang saya khawatirkan adalah kita nggak bisa ikut naik, itu akan masalah Iya. gitu. Karena kita ada skill yang kita nggak punya. Atau begitu naik kan kita bisa jadi di depan karena kita punya skill yang memadai. Gitu. Kalau dulu orang pikir itu harus ikut pelatihan, boleh kerja. Sekarang kan kita bisa pakai AI. Gen Z kerjaannya kan bisa cari uang freelance di mana saja. Dan itu kan memerlukan keahlian-keahlian betul. dengan software segala macam. Dan semua bisa kita pelajari. Murah kok sekarang. Ya dari puluhan ribu sampai ratusan ribu kan ada kan. Iya betul. Tapi ngomongin skill, emang skill apa sih Pak yang harus kita miliki gitu ya kita ya? Tergantung. Anda di bidang apa maunya gitu kan. Dari Sekarang masing-masing semuanya. individu ya Pak ya? Sekarang kan gini, satu barang yang sama di tangan orang yang berbeda kan hasilnya bisa jadi berbeda. Betul. Jadi barang yang berbeda, bernilai berbeda. Jadi itu yang kita maksudkan. Nah, tapi walaupun apapun kreativitas kita kan tetap perlu skillnya. Benar banget. Dari sekian banyak ya pilihlah. Jadi skillnya masing-masing ya, Iya. sesuai bidang masing-masing dan juga Acara buka kan perlu skrip, perlu typewriter, Oh, iya. typewriter kan. Itu kan nggak gampang. Saya bisa nulis misalnya makalah gitu. Tapi kalau sudah disuruh skrip pasti saya nggak bisa. Baik, ini semakin menarik Iya ya kan? Kiki ya? Sama-sama nulis kan? Iya, hanya beda cuman tempat, ada beda tekniknya, keperluan. betul. Nah, kan beda. Baik. Ini kayak kita ya, ini bisa kita gali lebih dalam dan juga jadi ada insight-insight baru Betul. untuk kita anak muda juga ke depannya. Benar, khususnya kita lebih bijak lagi ya dalam mengelola uang kita juga dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita akan bahas lagi ya setelah yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ngape?
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama Gita dan juga Kiki tentunya di Ngape, obrolan santai berbagi informasi Inspirasi dan solusi. Baik, kita akan lanjut lagi tapi sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita akan ada informasi terlebih dahulu nih ya Kiki ya. Ya, kita mau menyampaikan informasi tentang Piala Dunia. Betul banget. Ini adalah cara menonton ya, Cara menonton Piala Dunia di kanal resmi TVRI. Ini kan kita tahu ya Gita ya, 2026 TVRI ini sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Nah, kami berdua mau kasih tahu pemirsa nih cara untuk menonton Piala Dunia di TVRI Sport dan juga nasional berikut ini. Dengan Piala Dunia 2026, dengan memantau jadwal pertandingan di kanal resmi TVRI, yuk cek TV di rumah, pastikan siaran TVRI sudah sampai di rumah kalian ya. Untuk televisi digital, yang pertama Anda perlu pastikan TV sudah mendukung siaran digital. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat, lalu pilih menu siaran digital atau DTV di TV. Pilih opsi pencarian program otomatis, kemudian masukkan kode pos sesuai wilayah atau kota Anda. Dan yang terakhir, tunggu proses pencarian, TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul setelah selesai. Untuk televisi analog, kalian harus menambahkan perangkat set-top box. Cara settingnya, pertama pastikan antena TV kalian mengarah ke pemancar terdekat TVRI ya. Dan dipasang dengan kencang, lalu hidupkan TV dan kabel power set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV sesuai dengan TV-nya. Lalu pilih inputan di TV, setting nama kota, kode pos sesuai lokasi kalian, dan aktifkan LCN-nya. Setelah itu, televisi akan auto scanning. Jika sudah 100% status scanning, maka akan muncul data channel TVRI Nasional dan TVRI Sport siap untuk menobar Piala Dunia di TVRI. Baik. Nah, pemirsa udah tahu caranya, berarti udah siap nih untuk nonton TVRI, untuk nonton Piala Dunia di TVRI Sport dan TVRI Nasional. Nasional, betul sekali. Selanjutnya kita akan menyampaikan disinformasi ya Gita ya. Iya, kali ini terkait Wapres Gibran bagi-bagi bansos, kompor dan juga blender. Kita akan tampilkan di layar kaca Anda pemirsa, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat menggunakan harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Baik. Wah, bahaya banget nih ya, Gita, kalau misalnya ada masyarakat yang percaya gitu dengan Betul, hoax ini. harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, Iya. terutama dalam menerima informasi ya Kiki ya. Betul, nggak Omong-omong. cuma bijak keuangan, tapi juga bijak dalam bermain Media sosial. Betul banget ya. Omong-omong terkait bijak terhadap media sosial dan keuangan. Pernah nggak nih Pak Anwar terjadi informasi yang sebenarnya malah menggiring masyarakat menjadi lebih panik. Akhirnya ada yang panik buying kan, belanja semuanya disiapkan seperti itu. Apakah ada Pak? Banyak situasi-situasi begini ini kan buat orang panik memang. Betul. Gampang banget. Jadi sedikit aja mengatasnamakan, dan di medsos kan orang jarang teliti. Ya. Cuma sepintas ngelihat namanya, ininya. headline-nya aja. Diterima mentah-mentah ya Percaya. Pak ya. Banyak orang yang kelihatannya literasi digitalnya bagus, tapi sebenarnya tidak terbiasa karena mereka menganggap media mainstream itu hanya dipindah gitu dari bentuk fisik ke digital. Betul. Tidak sadar bahwa siapapun bisa berbuat apa di digital gitu. Karena gampang sekarang caranya, teknologinya. Nah jadi memang gampang keterima berita-berita hoax. Nah cuma Anda, banyak teman dosen saya yang gelarnya panjang-panjang juga, ini nih, itu hoax, itu AI, ini. Jangan Karena mudah percaya gitu ya Pak ya. Saking kemajuan teknologi sekarang kan sangat susah membedakan Dan cepet foto banget, asli betul. dengan apa. Dan
Kalau itu susah dipelajari, enggak. Anak-anak yang SMP coba cepat sekali itu menguasai yang baru segala macam. Kalau kita lambat lah sudah. Tapi mohon maaf, apalagi saya nggak belajar. Saya tiap hari belajar loh, menyempatkan diri itu. apa deh, belajari, kemudian melihat tren, melihat apa. Mungkin orang bilang karena pekerjaan saya kedua memang itu satu keharusan gitu kan, seperti tadi. Sekarang kita mau kemana? Jadi ngelihat harga tren emas, harga ini, harga Iya, itu, betul. segala macam. Apakah saya berinvestasi? Belum tentu gitu kan. Tapi saya akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Biasanya bagian dari kerjaan kan. Benar. Mau Jadi enggak? memang Mau, perlu adaptasi harus, ya Pak ya ya. juga yang Mau nggak menyesuaikan. mau, jadi artinya apa? Enggak, ini bukan masalah umur gitu. Iya. Ini masalah kebutuhan. Jadi itu yang saya bilang itu skill baru diperlukan sehingga kalau shifting ada perubahan kita siap. Kalau dulu tuh susah, harus les dulu segala macam. Saya masuk Samarinda tahun 89, keliling Samarinda tuh yang ada apa? Papannya. Les mengetik 10 jari. Wah. Ya ampun. 89. Tapi memang itu skills dan keren kalau Iya. misalnya bisa ya Pak. Ngetik 10 jari. Jadi itu Gak keliling semua orang Samarinda bisa. di mana-mana itu. Dalam 2 tahun, 90, 89, 90, 91, satu pun tidak ada lagi papan itu hilang. Kenapa? Komputer datang. Jadi secepat, maksud saya begini, secepat itu kondisi bisa berubah. Dibayangkan kalau kita tidak antisipasi, ketinggalan itu susah itu ngejarnya Betul. lagi kan. Jadi itu. Nah hari ini kita lihat misalnya teman-teman yang pengusaha kan makin muda tuh. Iya, Gitu kan? anak muda ya Anak sekarang. muda sekarang mau banyak. buka kafe, yang maupun yang online, yang apa semua. Saya kan senang tuh karena apa? Karena artinya mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Satu, minimal kan HP-nya dipakai itu di medsos untuk bisnisnya kan, enggak Ya, cuman branding apa, ya Pak ya. itu di kita enggak sampai ke kampung-kampung. Dan mereka sudah tahu kalau di kampung enggak pakai begitu, pakai apa? Pakai Facebook, Iya. pakai WA grup, pakai apa gitu. Karena tertutup kan, enggak banyak gitu kan. Dari ibu biasanya masak, sekarang masaknya lebih, udah bilang kan malah besok masak ini gitu ya, pesan sampai jam sekian ya masak. Artinya apa? Mungkin dia tidak akan dapat penghasilan lebih dari itu, tapi pengeluarannya hari itu tercover gitu Iya. dari situ. Kan dengan secara langsung juga mengurangi pengeluaran kan. Nah bagi saya itulah semua orang memanfaatkan teknologi dengan cara dan keterbatasannya masing-masing. Nah kalau yang masih muda, keterbatasan itu kan hampir nggak ada. Iya, peluangnya banyak ya Pak ya, luas sekali, tinggal dimanfaatkan aja. Mana bisa nyanyi itu di, kan? Bisa nyanyi, bisa rekam di platform apa gitu kan? Bisa jadi duit kan? Live di TikTok ya Pak ya juga bisa ya. Banyak platform live banyak streaming. sekarang live streaming Iya. segala macam. Kalau Anda ke Cina, itu kalau jalan bisa berkilo-kilometer, orang streamer semua pinggir jalan tuh kerja itu. Ya. Panjang, banyak Banyak. yang Jadi memanfaatkannya. banyak. Nah terkait dengan HP, kita beli baru. Sekarang udah mulai tuh. Karena susahnya hidup di Eropa dan Amerika itu bukan sekarang. Udah sekitar 2-3 tahun yang lalu mulai. Yang muda sekarang bergerak tuh. Bukan lagi kayak kita beli HP baru, keluar baru. Enggak. Bahkan kembali ke asal. Mereka mau telepon itu, feature phone aja yang HP biasa itu. Buat telepon aja dah, Ya. pokoknya Telepon berkabar dan aja. SMS. Iya betul. Yang lain larinya pakai laptop. Iya. Belanja ya, kerja ya segala macam. Jadi perkembangan itu masing-masing itu menentukan bagaimana orang mengatur hidup dan bersiap untuk berkompetisi. Yes. Iya, benar. Nah kita kan masih punya semua, apa punya apa. Masa smartphone aja yang smart, orangnya nggak smart. Harus diimbangin ya. Yang punya juga harus smart gitu. Iya. Benar Pak. Tapi melihat ekonomi kita yang katanya dalam tekanan seperti saat ini, apakah ada perbedaan Pak antara dengan pelemahan rupiah seperti yang kita rasakan, atau ada dengan perbedaannya dengan krisis ekonomi, atau bisa dibilang saat ini pelemahan rupiah itu salah satu bentuk kita dalam keadaan krisis ekonomi seperti itu Pak? Jadi pelemahan rupiah itu bagian dari itu kan, karena gini, kalau rupiah melemah, 80% dari industri kita, bahan baku atau bahan penolong atau apanya itu kita impor. Impornya pakai apa? Dolar. Iya. Artinya kalau rupiah melemah, Pasti berdampak ya Pak. ongkos semua hal tuh naik, harga air naik tentu. Katanya ada,
enak dong kalau dolar itu rendah, kan pariwisata kita maju gitu kan, ekspor kita maju. Saya cuma bilang, jangan lupa yang kita maksud ekspor itu cuma 0,90%, 1% aja nggak nyampe. Jadi kalau rupiah pun jatuh, yang menikmati nggak banyak. Betul banget. Pariwisata jatuh, namanya yang krisis cuma kita. Dikira orang lain nggak krisis sama sekitar kita. Semua orang Masih, ya Pak masih mau merasakan. juga berwisata gitu kan. Mungkin ada tapi kan nggak banyak juga. Jadi Iya. susah juga untuk bilang. Kecuali krisis tahun berapa itu yang kita jatuh, tapi orang sekitar kita kan nggak jatuh Iya. tuh. Ya wajar aja gitu. Hari ini semuanya kena. Seluruh dunia ya Pak ya. Coba kalau ke Filipina, nggak jalan kaki lah kan. Iya lagi, iya benar ya. Ya kan? Jadi bayangkan tuh lebih sulit lagi gitu kan. Nah, kita masih lebih baik dari itu. Tapi kalau kita tidak bersiap kan kalau datang yang terburuk ya parah juga kita Betul jadinya gitu. banget. Nah, itu yang pemerintah sedang melakukan cara. Makanya kemarin Gubernur BI bilang kita nggak mau mengembalikan rupiah, kita mau menormalkan. Artinya ya jangan jatuh lagi lah gitu, jangan Iya. ke 20.000 gitu segala yang pengamat bilang banyak. Ya 17.000 sekian lah gitu-gitu aja dulu gitu. Ya, Baik. kesemuanya. Nah, artinya apa? Ada upaya untuk menahan laju. Nah, kalau di kita kan itu harus diterjemahkan dengan, oh artinya kalau ini mampu ditahan, dampaknya ini baru akan kejadian makin panjang lagi ke depan gitu. Iya benar. So, waktu untuk bersiap jadi lebih panjang. Baik. Jadi saat ini kita masih bisa terbilang cukup aman untuk bersiap-siap Iya. ya Pak ya. Karena Masih ada waktu. enaknya kita itu kena masalah internasional itu minyak Iya. dan sebagainya, dalam negeri memang lagi masalah. Berikutnya cuaca. Betul banget. Jadi ini seakan-akan namanya berkonspirasi. Alam juga ikut ya Pak ya. Wah Kiki ini kita ternyata nggak kerasa ya udah berada di penghujung. Nah kita sebagai closing statement nih Pak Anwar. Melihat dengan kondisi sekarang dan beberapa tahun ke depan boleh Pak diberikan pesan untuk masyarakat kita khususnya di Kalimantan Timur Pak silahkan. Ya, yang pertama bahwa tidak usah panik dengan segala berita segala macam. Yang pasti adalah pertama kenalilah kebutuhan kita segala macam, tahu membedakan wants dan need, dan yang terpenting self discipline dan self managing dalam hal keuangan. Yang kedua, dunia tidak selalu turun, nanti dia akan naik lagi, turun lagi. Nah, pada saat dia naik, pastikan kita ikut naik. Caranya gimana? Ya, bekalilah diri dengan skill-skill baru yang hari ini dengan gampang kita dapatkan. Jadi dua hal, self discipline dan bersiap untuk yang ke depan gitu. Baik. Semoga kita semakin siap dan kuat ya, kita dan juga pemirsa untuk menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih Pak Hairul Anwar sudah berkenan sharing Betul hari sekali. ini. Terima kasih Bapak. Dan kita sudah berada di penghujung nih pemirsa. Tentunya kita harus tetap bersiap dan menjaga kestabilan yang ada biar kedepannya kita juga aman ya. Oke Kiki, kita akan mewakili seluruh kerabat yang bertugas tentunya bersama saya Gita Indriani. Dan saya Kiki Fitra mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.